Welcome to my channel, Yudi Kaputra. Oke guys, sebelum masuk ke videonya, gue kasih disclaimer dulu nih, bahwa apa yang nanti gue sampaikan mungkin bukan semuanya itu fakta, karena gue juga dapat informasi ini dari internet gitu. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas sebuah negara, yaitu New Zealand, atau yang kita kenal juga dengan sebutan Selandia Baru. Oke, gue yakin sih lu semua udah pada tahu tentang New Zealand ini, yaitu negara yang memiliki luas sekitar 268.021 km persegi ini memiliki banyak destinasi wisata. Nah, tapi nih guys, di video kali ini gue gak bakal ngebahas tentang destinasi wisata yang ada di New Zealand ini, melainkan kalian pernah kepikiran gak bahwa misalkan ada kata New Zealand, berarti kan otomatis ada kata Old Zealand gitu. Nah, kalian pernah kepikiran nggak? Kira-kira di mana sih negara Old Zealand itu sendiri? Dan sebenarnya ada apa nggak negara Old Zealand itu sendiri? Nah, kalau kalian mau tahu ada apa enggaknya Old Zealand ini, simak video ini sampai selesai. Oke, kalau kita mau tahu ada apa enggaknya Old Zealand ini, kita harus flashback dulu nih ke sejarah di mana New Zealand ini ditemukan. Nah, kalau kita lihat di peta nih ya, nih. New Zealand ini terbagi menjadi dua daratan, ada yang di utara dan ada yang di selatan. Nah, kemudian pada bulan Desember 1642, seorang pelaut bernama Abel Jensen Tasman ini berlayar ke arah timur dari pulau Van Diemen's Land. Nah, buat kalian yang gak tahu apa itu Van Diemen's Land ini, nah, Van Diemen's Land ini adalah nama lamanya dari Tasmania. Nah, setelah itu si Abel Tasman ini menemukan sebuah daratan, ya New Zealand ini. Dia menemukan New Zealand ini, yang dimana di dalam pulau New Zealand ini terdapat suku Maori. Nah, setelah melihat itu, akhirnya Abel Tasman ini mencoba untuk mendekati pulau tersebut. Nah, kemudian saat didekati, orang-orang dari suku Maori ini banyak yang meniupkan trompet. Kemudian juga banyak juga yang berteriak-teriak. Nah, di saat itu, Abel Tasman ini mengira bahwa orang-orang ini menyambut kedatangan mereka. Nah, akhirnya ya udahlah tuh, perahu atau kapal dari Abel Tasman ini semakin mendekat ke pulau tersebut. Kemudian saat kapal sampai di daratan tersebut, akhirnya beberapa anak buah dari Abel Tasman ini turun dari kapal. Nah, saat mereka turun, naasnya mereka malah dibunuh oleh orang-orang suku Maori. Nah, yang ternyata tanda trompet tiupan tadi dan teriak-teriakan tadi itu menandakan bahwa mereka tidak menerima orang asing. Nah, ya udah deh, karena hal itu akhirnya Abel Tasman ini memutuskan untuk berbalik arah. Nah, karena hal tersebut akhirnya Abel Tasman ini tidak bisa menjelajahi pulau tersebut. Lalu, setelah kejadian itu, akhirnya Abel Tasman ini menamakan pulau tersebut dengan sebutan Staten Land, yang dimana ini mengacu kepada tanah di ujung paling selatan Argentina. Ya, kalau kita lihat di peta nih ya, yang awal tadi itu. Nah, yang ditemukan oleh Abel Tasman ini pertama kali adalah New Zealand bagian selatan. Makanya dia menyebut pulau itu dengan sebutan Staten Land, atau tanah di paling ujung Argentina. Nah, kemudian 3 tahun pasca kejadian itu, yaitu sekitar tahun 1645, akhirnya dua orang kartografer asal Belanda, yaitu Hendrik Brouwer dan Johan Blau, ini menemukan bahwa ternyata pulau ini bukan bagian dari Amerika Selatan, atau bukan bagian dari Argentina. Sehingga mereka mengganti nama dari pulau itu menjadi New Zealand, yang ejaannya kayak gini nih kira-kira. Nah, kata Zealand ini ternyata diambil dari sebuah provinsi yang ada di Belanda, yaitu yang dimana provinsi ini berjarak sekitar 186 km dari kota Amsterdam, yang dimana kata Zealand ini memiliki arti sea land, yaitu daratan laut. Yang dimana di Belanda itu sendiri, provinsi Zealand ini terdiri dari beberapa pulau. Ya, jadi mirip-mirip kayak New Zealand itu sendiri. Makanya New Zealand ini diambil dari kata provinsi Zealand ini. Nah, kemudian tak hanya sampai di situ. Sekitar tahun 1770-an, ada seorang pelaut asal Inggris yang tersesat di pulau New Zealand ini. Kemudian dia mengganti namanya ini menjadi lebih ke Inggris-Inggrisan, menjadi New Zealand yang sekarang kita kenal ini. Oke, jadi sampai sini bisa disimpulkan ya, bahwa nama negara New Zealand ini diambil dari kata provinsi yang ada di Belanda, yaitu Zealand, yang kemudian ditambahkan New. Nah, karena begitu, jadi intinya negara Old Zealand ini nggak ada, yang ada hanya New Zealand ini.
Oke guys, kayaknya segini aja dulu pembahasan gue tentang ada enggaknya negara Ozilin ini. Gimana menurut kalian? Seru nggak pembahasan tentang hal-hal kayak gini? Hal-hal yang sering ada di otak kita, cuman kita nggak tahu gitu jawabannya apa. Kalau misalkan seru, mungkin di next video gue bakal ngebahas tentang hal kayak gini lagi. Oke, di next gue bakal bahas sejarah-sejarah apa lagi. Pokoknya tungguin aja. See you next video.